Shalom Kingdom Shalom Kids. adik-adik. Wah, semangat banget nih rasanya hari ini Kak Arif, ada Kak Kris, dan juga ada Kak Eca hari ini yang bersama-sama dengan kita semua. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya yuk kita mau sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama yuk. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mulai ibadah Kingdom Kids hari ini. Tuhan berkati, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo semuanya bangkit berdiri dan kita akan sama-sama nyanyikan lagu Kingdom Kids. Yeay. Semangat ya semuanya ya. Katakan, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai apa? Kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Hey, lebih semangat lagi adik-adik semuanya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Wah, semangat banget ya Kak Kris, adik-adik Kingdom Kids semua. Kalau gitu Kak Kris, hari ini kita siap untuk nyanyi lagu yang kedua. Betul ya Kak Kris ya? Betul. Oke, yuk kita akan sama-sama nyanyikan lagu kedua ini ya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, Kak Ari. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, tetap semangat ya adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan langsung masuk ke lagu berikutnya. Semuanya siap untuk memuji nama Tuhan? Yang siap katakan yes. Belum kedengaran semua nih, yang siap katakan yes. Keren banget. Yuk kita angkat pujian ini, berani tampil beda. Tepuk tangan yuk adik-adik semua. Siap ya? Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya, firman-Nya, ku berdiri, berdiri sebagai pemenang. Semuanya, aku berani tampil beda. Haleluya. Nanti waktu pas berani tampil beda pakai gaya masing-masing ya Kak Kris. Yuk katakan, saat iblis menggoda, aku pun. Saat apa? Saat iblis merayu, aku berdoa, aku berdoa. Siap ya adik-adik, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya apa? Ku berdiri sebagai menang. Siap-siap pakai gaya semua. Aku pakai gayanya, berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku gayanya, berani tampil beda. Sekali lagi, katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik semua. Yuk kita siapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sungguh-sungguh ya. Kita mau siapkan hati kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, yuk sekali lagi adik-adik katakan taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami masih boleh memuji Engkau. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik Kingdom Kids. Apa kabarnya pagi hari ini? Senang sekali loh bisa ketemu dengan kalian semua. Nah, pagi hari ini kalian mau ajak adik-adik untuk mendengar firman Tuhan tentang kejujuran. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua di rumah dan dimanapun juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sekarang kita yel-yel dulu ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Nah, hari ini kita belajar tentang kejujuran. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus punya sifat, punya karakter yang patut kita tiru. Yang pertama adalah Tuhan Yesus selalu hidup jujur, berkata jujur. Firman Allah di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat." Nah, adik-adik, berkenaan dengan kejujuran ini, Kaleo punya sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana seekor anjing yang bernama Bin Bin memiliki teman-teman, si sapi, si kucing, dan si ayam. Tetapi Bin Bin ingin selalu mendapat perhatian dari teman-temannya ini. Dan Bin Bin ingin menjadi pusat perhatian. Dia tidak pernah mau mengalah, dia selalu berbicara, dia selalu mau jadi yang nomor satu. Kalau mereka lagi berbicara bersama-sama, Bin Bin selalu ingin menunjukkan bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling oke. Nah, akhirnya suatu saat si sapi berkata kepada Bin Bin, "Oh, Bin Bin, cobalah kamu jangan terlalu banyak bicara, kami juga ingin berbicara." Oh, tapi Bin Bin dengan dia begitu semangatnya berkata, "Tidak sapi, aku ini memang semangat begini. Aku mau jadi teman kalian yang baik. Walaupun aku banyak bicara, tetapi aku sayang kalian." Wak, 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 wak. Si ayam berkata, Bin Bin, coba kalau ketemu sama teman-temanmu ini, kamu diamlah sejenak. Jangan bergerak ke sana kemari dan berbicara terus. Apalagi gonggonganmu itu terdengar cukup berkeras. Keras sekali dan cukup membuat telinga kami sakit. Wak, 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 kata si Bin Bin. Dia berkata, Tidak apa-apa ayam. Aku ini baik kok orangnya. Wak, wak, wak. Si kucing berkata, "Miau, Bin Bin, males aku. Kalau kamu begitu terus, aku kan juga lebih baik tidur-tiduran saja. Tidak usah dengerin kamu bicara." Nah, akhirnya adik-adik,
Si Bin Bin ini sempat berpikir, bagaimana ya caranya aku tetap menjadi pusat perhatian dan teman-temanku mau mendengarkan aku. Nah, ketika si Bin Bin sedang dalam keadaan yang memikirkan bagaimana bisa menjadi pusat perhatian, dia bingung adik-adik. Dalam kebingungannya, Bin Bin ditemui oleh temannya, si Musang. Si Musang berkata, Bin Bin, tahukah kamu? Aku punya ide. Aku punya usulan. Aku punya ide. Aku punya usulan. Supaya kamu jadi pusat perhatian, bagaimana kalau kamu mulai mengambil barang-barang temanmu? Apa? Apa Musang? Kamu bilang aku harus mengambil barang-barang temanku? Iya, mengambil bukan untuk mencuri selamanya, sementara saja. Supaya mereka nanti akan mencari, akan bertanya kepada kamu dan nanti kamu kembalikan. Wuk. Tapi apa Musang? kata si Bin Bin. Nah, bagaimana kalau kamu mengambil makanan mereka? Ide bagus bukan? Wuk. Iya Musang, ide bagus. Akhirnya Bin Bin berpikir bahwa dia akan mengambil makanan kepunyaan teman-temannya, si sapi yang biasa makan rumput, si ayam yang biasa makan jagung, butir-butir jagung yang banyak itu, dan tentu saja si kucing yang suka sekali makan ikan. Dan dia dengan sembunyi-sembunyi berusaha mengambil makanan teman-temannya. Nah, sampai keesokan harinya si sapi bingung. Mengapa rumput makananku berkurang banyak ya? Aduh, kurang nih rumputku, kemana nih? Aku tidak bisa makan kenyang. Demikian juga si kucing. Hari itu dia kebingungan. Miau. Mengapa ikan-ikanku tinggal sedikit? Aduh, aku tidak kenyang, ini makananku sedikit sekali. Aduh. Demikian si ayam. Aduh, ini jagung-jagungku tinggal sedikit. Aduh, makannya nggak kenyang ini. Nah, akhirnya hewan-hewan ini pun berpikir, siapa ya yang mengambil makanan kita? Mereka pun berunding. Dan akhirnya mereka berpikir yang mengambil makanan mereka pastilah si Bin Bin. Karena mereka bertiga kehilangan makanan, tetapi si Bin Bin tidak kehilangan tulangnya. Nah, mereka pun bertanya kepada Bin Bin, apakah Bin Bin mengambil makanan mereka? Tapi Bin Bin menolak untuk disebut pencuri atau mengambil makanan mereka. Bin Bin tidak mengakuinya. Teman-temannya Bin Bin marah sekali dan akhirnya mereka memutuskan sesuatu. Kata si sapi, kalau begini aku tidak mau berteman kepada Bin Bin. Akhirnya si sapi pun pergi menjauh dan tidak pernah mau mendekat lagi kepada si Bin Bin. Miau, aku juga. Aku tidak mau dekat-dekat Bin Bin. Nanti ikanku hilang lagi. Miau. Dan si kucing pun pergi menjauh. Dia tidak mau lagi bermain dan berbicara dengan Bin Bin. Aku juga. Aku tidak mau main sama Bin Bin lagi karena jagungku habis kalau dekat dia. Akhirnya ketiga temannya Bin Bin, si sapi, si kucing, dan si ayam pun pergi meninggalkan Bin Bin. Bin Bin sedih sekali karena semua teman-temannya meninggalkan dia. Gimana ini? Aku kehilangan teman-temanku, kata si Bin Bin. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang Bin Bin lakukan telah mendapatkan ganjarannya. Karena ketidakjujuran Bin Bin tidak mau mengakui bahwa dia telah mengambil makanan teman-temannya, semua teman-temannya menjauhi dia. Ya, bahkan Bin Bin telah berbuat jahat. Ingat ya adik-adik, kalau kita tidak jujur, maka kita sudah melakukan hal yang jahat. Ingat, jika ya, katakan ya. Jika tidak,
Katakan tidak, karena selebihnya pastilah dari si jahat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar kisah bagaimana Bin anjing yang tidak jujur akhirnya kehilangan teman-teman. Itulah akibat dari perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Adik-adik di rumah belajar ya. Tuhan Yesus selalu hidup jujur. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Ini adalah karakter Kristus yang kita harus pelajari. Yang pertama kali di tahun ini, belajar untuk berkata jujur, sebab kejujuran itu penting. Mari sekarang kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami setiap hari untuk berani berkata jujur dan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, bimbing kami, berkati sekolah kami, supaya kami di tengah-tengah sekolah yang sudah bisa bertemu dengan teman-teman, kami sanggup untuk berkata jujur dan memberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.